Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmal Akbar Bayhaqi dari kelompok C dengan NPM belakang 087. Saya akan mempresentasikan sedikit PPT dari kelompok kami. Studi kasus pertama itu ada praktik kejahatan pengoplosan beras subsidi, yaitu Bulog menjadi beras premium di Jakarta Timur dan Bekasi, itu pada tahun 2023. Untuk deskripsi kasus ini, peristiwa penyelewangan ini terungkap secara masif pada tahun 2023 ketika Satgas Pangan Polri menggerebek gedung PT JBU yang berlokasi di Cipinang, Jakarta Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi-lokasi tersebut, tersangka inisial AK bersama sindikatnya terbukti membeli beras subsidi dalam jumlah besar, melakukan proses pembersihan kimiawi atau pemutihan agar kualitas fisik tampak meningkat, mengoplosnya dengan beras lokal kualitas rendah, lalu melakukan pengemasan ulang repacking ke dalam karung bermerek premium untuk dijual dengan harga tinggi. Praktik ilegal ini memicu kelangkaan beras subsidi dan lonjakan inflasi pangan dan merugikan masyarakat kelas bawah di wilayah Jabodetabek. Untuk latar belakang masalah ini, kasus yang terjadi pada tahun 2023 ini didorong oleh adanya disparasi harga yang signifikan antara beras subsidi, program SPHP milik Bulog dengan beras premium di pasaran. Kesenjangan harga komoditas pangan pokok di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi dimanfaatkan oleh Direktur PT JBU yang berinisial AK untuk melakukan manipulasi pasar demi meraup keuntungan ilegal secara instan, memanfaatkan kelengahan sistem pengawasan pada alur distribusi hilir. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dasarafa Yanurensa, 3 digit terakhir 079. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada saat ini dijelaskan mengenai penyelesaian nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kasus beras oplosan. Tindakan represif yang dilakukan secara tegas melalui penggerebekan oleh Satgas Pangan, Polri, dan Perum Bulog pada tahun 2023 dengan menyita ratusan ton beras oplosan di Jakarta Timur dan Bekasi sebagai barang bukti utama. Aparat melakukan penyegelan gedung secara permanen, serta menahan tersangka AK untuk diproses hukum di meja hijau atas pelanggaran Undang-Undang yang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman penjara. Setelah melihat kasus yang terjadi, kelompok kami memberikan solusi berupa penerapan sistem digital traceability atau sistem pelacakan digital. Setiap karung beras subsidi diberikan QR code unik sejak keluar dari gudang Bulog. Dengan adanya QR code tersebut, perjalanan beras dapat dipantau dari awal hingga sampai ke tujuan. Jika terjadi penyimpangan distribusi, misalnya beras dikirim ke gudang yang tidak sesuai, sistem akan langsung mendeteksi dan mengirimkan notifikasi kepada pihak pengawas. Dengan cara ini, pengawas distribusi beras menjadi lebih transparan. Penyalahgunaan dapat dicegah lebih cepat dan kasus beras oplosan dapat diminimalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama Siregar dengan NPM 069. Di sini solusi berdasarkan analisis kelompok kami adalah mengubah skema pengawasan distribusi pangan nasional dari yang semula bersifat administratif menjadi audit fisik cyber secara acak. Pemerintah perlu memperketat pengawasan izin operasional gudang swasta di wilayah strategis seperti Jakarta dan Bekasi, serta memberlakukan hukuman pemiskinan atau pencabutan izin usaha permanen bagi korporasi yang terbukti menjadi aktor intelektual seperti tersangka AK agar kasus serupa pada tahun 2023 tidak terulang kembali di masa depan. Selanjutnya, kasus kedua kami ada sindikat pemalsuan produk kosmetik dan skincare bermerkuri di Jakarta pada tahun 2023. Latar belakang masalah ini kasus yang
cuat pada tahun 2023 ini didorong oleh adanya fenomena sosiologis di mana permintaan pasar terhadap produk estetika sangat tinggi di kalangan generasi muda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tingginya antusiasme pasar ini dimanfaatkan oleh seorang produsen ilegal berinisial S untuk memalsukan kosmetik demi meraup keuntungan ekonomi yang besar dengan mengeksploitasi kelengahan pengawasan peredaran barang di platform digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Krisna Yuda Sakti dengan NPM 075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada slide ini dijelaskan mengenai kasus penyalahgunaan kosmetik ilegal yang berhasil terungkap pada tahun 2023. Kasus ini ditemukan oleh BPOM bersama Direktorat Reserse Kriminal Kasus Polda Metro Jaya setelah melakukan penyelidikan terhadap sebuah pabrik rumahan ilegal yang beroperasi di wilayah Jakarta. Dalam penggerbekan tersebut, ditemukan bahwa para pelaku memproduksi kosmetik dan skincare palsu dalam jumlah besar dengan meniru merek-merek lokal yang sedang populer di masyarakat. Yang lebih berbahaya, produk-produk tersebut diketahui mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon dalam dosis tinggi. Kandungan ini dapat memberikan efek instan seperti kulit terlihat lebih putih, tetapi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen, iritasi serius, bahkan meningkatkan risiko kanker. Kasus ini menjadi bukti bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, sehingga konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk. Penyelesaian nyata dari kasus ini pada proses penindakan di tahun 2023, aparat kepolisian bersama BPOM langsung melakukan penutupan lokal pabrik ilegal di Jakarta dan menyita ribuan paket kosmetik siap edar sebagai barang bukti. Tersangka S resmi ditahan dan dijerat pasal berlapis di bawah UU Kesehatan serta UU Pelindungan Kosmetik. Sementara akun-akun toko online yang terafiliasi dengan jaringan tersebut langsung diblokir secara permanen oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Dafa Zainul Mutakin dengan NPM 067 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Solusi berdasarkan analisis kelompok. Menurut kelompok kami mendorong penerapan regulasi upstream verification atau verifikasi hulu yang ketat pada platform digital penjualan. Sistem harus dikonfigurasi agar setiap akun toko yang ingin menjual komoditas farmasi atau kecantikan di wilayah Jakarta maupun nasional wajib menyinkronkan data nomor registrasi BPOM mereka terlebih dahulu. Jika tidak lolos, sistem otomatis mengunci akun tersebut agar kasus seperti yang dilakukan tersangka S bisa dicegah sebelum produknya beredar luas. Selanjutnya ada pencegahan. Pemerintah melalui BPOM harus memperbanyak fasilitas validasi produk yang cepat dan mudah dipahami masyarakat, seperti aplikasi pemindai barcode resmi. Selain itu, regulasi logistik bahan kimia berbahaya seperti merkuri harus diperketat dari sektor hulu agar oknum industri rumahan seperti tersangka S di Jakarta tidak bisa mendapatkan bahan baku yang bebas. Secara sosiologi, edukasi publik juga harus digalakkan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari keinginan hasil instan menuju keamanan jangka panjang untuk menjaga kualitas kesehatan nasional. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.